Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan ini kita akan bahas lagi tentang buku Ekspres dari Erlangga, yaitu buku TKA untuk latihan TKA. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas paket simulasi TKA, yaitu paket 2, yang mana ini adalah part terakhir untuk latihan di simulasi paket 2. Untuk teman-teman yang belum menonton paket 1, 2, 3, dan 4, silahkan boleh tonton dulu agar apa yang nanti akan saya sampaikan itu teman-teman bisa nyambung ya. Baik, kita bisa langsung ke soalnya saja. Sebuah mobil listrik memiliki 3 komponen, yaitu baterai traksi, motor traksi, dan sistem thermal. Sebuah perusahaan mobil listrik sedang melakukan uji coba terhadap produk terbarunya. Berdasarkan data, kemungkinan mobil listrik tersebut mengalami kegagalan pada baterai traksi adalah 0,1, berarti gagal ya. Gagal pada baterai traksi itu 0,1, otomatis untuk peluang suksesnya itu sama dengan yaitu 0,9 ya. Oke, kita lanjut. Kemudian motor traksinya itu MT aja, saya singkat ya, itu di 0,25, otomatis untuk suksesnya atau yang berhasilnya itu di angka 0,75. Kemudian untuk yang terakhir sistem thermal atau ST itu 0,2 ya. Maka suksesnya itu akan sama dengan di angka 0,8. Jika ketiga komponen tersebut berpeluang secara tidak saling mempengaruhi peluang mobil listrik uji lulus, artinya ketiga-tiganya harus berhasil, maka tinggal kita cari peluang suksesnya. Peluang suksesnya itu berarti tiga-tiganya berhasil, maka kita kalikan aja 0,9, kita kalikan dengan 0,75, kita kalikan dengan 0,8, maka nilainya akan sama dengan 0,54. Jawabannya adalah yang A ya. Gampang ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut nomor 27. Berapakah nilai Y? Tentukan apakah persamaan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kita cari nilai Y-nya teman-teman ya. Oke, yang jelas di sini nilai dari sudut A itu namanya apa ya? Sudut luar berseberangan, maka nilainya akan sama dengan si 18x dikurangi 20. Nah, sudut A-nya ini aja ya, jangan alfa ya. Ini sudut A-nya ini nilainya sudah ada dari persamaan yang kedua, itu sama dengan 16x, maka kita bisa hitung 16x sama dengan 18x dikurangi 20, maka ini hasilnya negatif 2x sama dengan negatif 20, maka x-nya sama dengan 10. Berarti kita bisa tuh nyari nilai x-nya, kemudian kita bisa substitusi nilai x-nya ke dalam 18x min 20, sehingga 18 dikali 10 dikurangi 20 nilainya sama dengan 180, dikurangi 20 sama dengan 160 ya. Jadi di sininya 160, otomatis karena dia pelurus sampai sini teman-teman ya, otomatis di sini 20 derajat. Nah, kita bisa cari nilai Y-nya ketika dapat si nilai Z-nya. Berarti dari sini kita bisa simpulkan berarti dua persamaan bersamaan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu persamaan saja tidak cukup ya. Berarti kalau kita lanjutkan untuk nyari Y-nya itu berarti sama dengan 180 dari besar sudut segitiga dikurangi sudut Z dikurangi 20 derajat, maka nilainya sama dengan 180. Z-nya itu 50 dikurangi 20, maka nilai Y-nya sama dengan 110. Gini ya, berarti bisa ditentukan ketika dua-duanya dipakai. Jawabannya yang C ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut yang nomor bagian 28. Ini untuk yang HOTS. Dari 36 peserta didik kelas 12.1, maka ini total ya. Totalnya sama dengan 36. 26 peserta didik gemar menonton konten pendidikan, berarti kita singkat konten edukasi aja ya. Edukasi sama dengan 26. Kemudian 18 peserta itu suka mengakses TikTok. Ini TikTok sama dengan 18. Kemudian
4 peserta tidak gemar dua-duanya. Berarti kalau kita simpulkan pakai T aja ya, tidak suka dua-duanya, yaitu 4. Jika akan dipilih 2 peserta secara acak, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Nah, untuk menyelesaikan soal ini mungkin kita harus cari dulu ya nilai dari total yang ada berapa yang suka keduanya. Kita bisa gunakan rumus ini ya, yang rumus pada materi SMP yang sabit itu loh, yang NS sama dengan NA ditambah NB dikurangi NA iris B ditambah N, saya geser ke sini ya, dikecilin dulu aja deh, yang tidak suka keduanya, berarti N komplement dari A komplement B ya, A gabung B komplement, gini ya. Oke, berarti tinggal kita lanjut. Berarti yang NS nya kan totalnya 36, NA nya yang edukasi lah, kita anggap edukasi 26, ini 18, yang suka keduanya itu kita nggak tahu, kemudian yang tidak suka keduanya sama dengan 4, maka kita bisa hitung 36, di sini 26 ditambah 40, 30 tambah 18 berarti 48 dikurangi NA iris B, otomatis NA iris B nya sama dengan 48 dikurangi 36, berarti yang suka keduanya, suka dua-duanya itu sama dengan 12 orang. Oke, berarti kita juga perlu cari lagi informasi mengenai anak yang hanya suka konten edukasi. Kalau hanya suka konten edukasi, maka kita bisa kurangi dari yang suka edukasi dikurangi dengan yang suka dua-duanya, maka sama dengan 14 ya. Nah, kalau hanya suka TikTok ada berapa? Kalau hanya suka TikTok ya otomatis kita kurangi juga, yaitu dari total yang suka TikTok 18 dikurangi yang suka dua-duanya, maka totalnya hanya ada 6. Habis itu gimana? Kita lanjut untuk mulai pengecekan pada pernyataan-pernyataan yang kita punya. Kita cek pernyataan yang pertama, kita tulis di sini aja ya. Ini pernyataannya di sini teman-teman, jangan sampai bingung ada di mana ya. Oke, di nomor 1 ini yang suka keduanya, berarti gemar keduanya itu berarti kita ambil, karena kan mau diambil 2 dan acak kan, berarti kita pakai kombinasi aja peluangnya. Kombinasi ambil 2 dari suka keduanya itu 12, ambil 2 dari 12, ini ambil 2 dari totalnya 36, maka ini jadinya 12 dikali 11 per 2 per 36 dikali 35 per 2 ya. Ini konsepnya konsep kombinasi kok teman-teman, nggak ada yang susah ya, ini gampang kok. Berarti jawabannya adalah 11 per 105 ya. Jawabannya berarti betul untuk pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua itu kita bisa cek peluang terpilihnya peserta didik yang gemar keduanya. Loh, yang gemar keduanya ini udah benar kok, maka ini nggak mungkin ya, berarti ini salah, totally salah. Kita lanjut yang ketiga aja. Yang ketiga, peluang terpilihnya peserta didik yang hanya gemar menonton konten pendidikan. Yang hanya konten pendidikan kan ada 14 ya, berarti kita akan ambil ini hanya edukasi aja ya. Maka kita ambil 2 dari 14 per, kita ambil 2 dari 36. Maka hasilnya adalah di sini berarti 14 dikali 13 dibagi 2 per 36 dikali 35 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 13 per 90 ya. Maka jawabannya betul untuk pernyataan yang ketiga. Untuk pernyataan yang keempat kita juga perlu dicek yang hanya suka TikTok, betul ya. Kalau hanya suka TikTok, maka kita juga ambil 2 dari total 6 dibagi ambil 2 dari 36. Maka di sini berarti 6 dikali 5 bagi 2 dibagi 36 dikali 35 dibagi 2, maka nilainya sama dengan 1 per 42. Berarti pernyataan yang keempat itu salah, sehingga pernyataan yang betul hanya terjadi di poin 1 dan poin 3. Jawabannya adalah yang B teman-teman ya. Gitu teman-teman, gimana, susah nggak untuk nomor-nomor akhir di simulasi kedua ini? Semoga gampang ya teman-teman ya. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau dibahas, boleh dibahas ya, boleh tanya ke
kolom komentar, nanti akan saya jawab, pasti saya jawab ya. Jangan sungkan buat nanya kalau bingung ya. Kita lanjut yang nomor 29 ya. Seorang pedagang buah memiliki 2 keranjang. Pertama, keranjang merah, maka kita coba tulis dulu keranjang merah. Keranjang merah berisi 10 apel dan 8 jeruk gitu ya. Kemudian keranjang kedua berwarna kuning yang berisi 12 apel dan di sini 6 jeruk gitu kan ya. Dari masing-masing keranjang akan diambil 2 secara acak sekaligus. Peluang terambilnya 2 apel dari keranjang merah dan 2 apel dari keranjang kuning adalah berapa? Nah, berarti kita nyarinya satu-satu aja teman-teman ya. Nggak usah bingung, ini gampang berarti kalau gini ceritanya. Berarti kita mau ambil masing-masing dari keranjang. Masing-masing 2 dari keranjang. Keranjangnya juga masing-masing ya. Jadi sebetulnya sih nggak bingung, berarti kita cari aja peluang pada keranjang merah, yaitu kita ambil 2 dari total. Kita ambil yang pertama kan harus apel, maka kita ambil 2 dari 10, dan ininya ambil 2 dari total, yaitu 18 ya. Ini totalnya kan 18, 10 tambah 8, 18. Maka kita bisa dapatkan 45 per 153 ya. Teman-teman hitung sendiri aja kalau misalkan bingung untuk mencari kombinasinya ya. Kemudian di sini untuk mencari untuk peluang di keranjang kuning itu kita ambil warna jeruk. Ambil 2 jeruk, berarti 2 dari jeruknya itu 6 dibagi dengan ambil 2 dari 18 ya. Loh, 18 dari mana? 18 dari sini loh teman-teman ya. 12 tambah 6. Maka kita bisa dapatkan ininya jadi 15 per 153. Maka tinggal kita kalikan teman-teman. Kenapa dikali? Karena kondisinya kan ngambilnya ini dalam kondisi meskipun ngambilnya itu secara masing-masing, tapi dia diambil berbarengan gitu loh. Maka tinggal kita kalikan PM dikali PK ya. Sehingga 45 per 153 dikali dengan 15 per 153. Jawabannya adalah 25 per 867. Jawabannya yang C ya teman-teman ya. Gitu teman-teman, gampang bukan? Saya harap gampang ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman merasa kesulitan, jangan sungkan, saya bilangnya jangan sungkan buat nanya. Tanya aja di kolom komentar, tanya ini gimana maksudnya di menit ke sini kok hasilnya segini. Boleh teman-teman ya, saya jawab. Kalau saya bisa jawab, saya jawab ya. Lanjut nomor terakhir. Informasi ini kayaknya tidak perlu, nggak penting-penting banget ya, karena ini hanya informasi mengenai nasi. Ini beras basmati. Kita lanjut yang bentuk tabelnya aja. Nah sip, ini juga nggak ada informasi apapun yang kita bisa gunakan selain yang ini aja nih. Oke. Di sini kita punya kemasan 1, kemasan 2, dan kemasan 3. Berarti ini yang 1 nih, 2, 3. Kemudian kita punya stok dari beras pada hari Senin, Selasa, dan Rabu. Berarti kita fokus di 3 hari tersebut. Kemudian kita bisa cari harga kemasan 1, 3, dan 2 ya. Dengan harga per kilonya 30.000. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita definisikan terlebih dahulu ya. Kalau kemasan 1 mungkin kemasan 1 kita misalkan jadi X, kita misalkan. Kemudian kemasan 2 itu sama dengan Y. Kemudian kemasan yang ketiga itu sama dengan Z ya. Oke, di hari Senin dulu, kita hari Senin pun tandanya di situ ada 10, 6, dan 12 ya. Maka di sini 10X ditambah 6Y ditambah 12Z sama dengan hari Senin itu totalnya 180 ya. Maka kita sederhanakan, kita bagi dengan 2 jadi 5X plus 3Y plus 6Z sama dengan 90 ya. Di hari Selasa itu ada 15 X ditambah 8Y ditambah 10Z ya. Sama dengan kalau hari Selasa totalnya itu di 185 ya. Ini kita nggak perlu bagi karena udah sederhana. Hari Rabu juga tinggal kita tulis 8X plus berapa ini? 12 ya. 12Y ditambah dengan 15Z. Totalnya harus 234.
Oke, kalau sudah, apa yang bisa kita lakukan ya? Yang bisa kita lakukan ini persamaan satu, persamaan kedua, dan persamaan yang ketiga. Ini basic ya, kita pasti harus lakukan eliminasi. Eliminasi yang mana? Eliminasi yang gampang aja ya. Kita eliminasikan poin persamaan satu, kita kalikan 3 ya, persamaan satunya 3 kali persamaan satu, dan persamaan yang kedua ya. Maka persamaan satunya langsung kita kali 3, jadinya nanti 3 kali 5, 15x, jadi 9y ditambah 12z. Nanti di sini 200 kali berapa nih? Ya 270 ya, kali 3. Oke, kemudian yang ini jadi kita tulis jadi 15x ditambah 8y ditambah 10z sama dengan 185 ya. Kita kurangi x nya habis, 9y kurangi 8y jadi y, 12 kurangi 10 jadi 2z, 270 kurangi 185 jadi 85. Ini persamaan yang keempat. Kemudian kita bisa eliminasikan dengan cara yang serupa. Kita eliminasikan persamaan yang keberapa ini ya? Berarti persamaan yang pertama dan persamaan yang ketiga. Tapi persamaan pertamanya kita kali 8, persamaan yang ketiganya kali 5 ya. Biar langsung dikali gitu loh. Ini kan bisa kita kali 8 kali bilangan ini, 5 kita kalikan yang semua ini. Oke ya. Berarti nanti tinggal hasilnya jadi 40x ditambah berapa nih? 3 dikali 8, 24y tambah 48z sama dengan 720 ya. Kemudian yang sini berarti 40x juga ditambah 60y ditambah 75z sama dengan 1170 ya. Dan kita kurangi dari bawah ke atas saja ya. 60 kurangi 24 itu sama dengan 36 ya. Dan ini adalah 27 sama dengan z ini ya. 27z sama dengan 450. Oke, ini kelipatan 3 teman-teman, kelipatan 9, maka kita bagi 9 jadi 4y plus 3z sama dengan 50 ya. Ini persamaan yang kelima. Nah, kita lakukan eliminasi berikutnya, eliminasi antara 4 dan 5. Eliminasi 4 dan 5. Nah, karena yang 4 dan 5 itu belum sama, maka 4-nya kita kali dengan berapa teman? Kali 4 kali ya. Kali 4 aja ya. Maka persamaan keempatnya jadi dikali 4, jadi 4y ditambah 8. Ada yang salah nggak ya? Di sini kalau kita lihat, karena dikali 3 berarti 6. Yang ini teman-teman, ini kan 6 dikali 3 harusnya 18 ya. Sorry, ini ada yang salah nih. Ini 18 berarti di sini juga jadi 8 ya. 8z gitu. Nanti karena situ 8 dikali 4 jadi 32 z sama dengan 85 kali 4 270 ya. 340. Oke. Kemudian yang ini yang kelimanya tinggal kita tulis 4y ditambah 3z sama dengan 50. Kita kurangi, berarti y nya habis, 32 kurangi 3 29z sama dengan 290, maka z nya sama dengan 10 ya. Kalau z nya 10, maka kita bisa substitusi y ditambah 8 dikali 10 sama dengan 85, maka y nya sama dengan 5 ya kan ya. Tinggal kita cari x nya teman-teman. Nyari x nya berarti kita substitusi kemana ya? Substitusinya ke persamaan yang pertama aja ya. 5x ditambah 3y, 3 kali 5 tambah 6 kali 10 sama dengan 90. Ini berarti 5x plus 3 kali 5 15 tambah 60 75 ya, sama dengan 90. Maka 5x nya sama dengan 15, x nya sama dengan 3 gitu ya. Oke, kalau udah tinggal kita cek satu-satu teman-teman.
Ini belum ngecek aja udah lama banget ya. Makanya soal-soal TKA tuh harus banyak latihan teman-temannya. Kalau nggak banyak latihan, wah nggak kebayang kalau soalnya harus begini semua ya. Pasti bakal makan waktu banyak banget. Oke, kita cek persamaan satu, harga kemasan satu adalah 390.000. Ya otomatis di sini ada X-nya sama dengan 3 ya. Nah, nanti dikali dengan 30.000 teman-teman. Karena harga per kilonya itu sama dengan 30.000, maka nilainya sama dengan 90.000. Berarti pernyataan satu itu betul. Kemudian pernyataan yang kedua, pernyataan yang kedua itu kita bisa cek. Pernyataan kedua kan nyari kemasan yang ketiga ya. Kalau nyari kemasan ketiga itu, kemasan ketiga kan sama Z ya, sama dengan 10 dikali 3 ya 30.000 sama dengan 300.000 ya. Ini salah teman-teman. Di sini pernyataan 270 ternyata kan harusnya 300.000. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, Pak Falah menghasil penjualan pada hari kemasan 2 dan kemasan 3 pada hari Jumat. Hari Jumat itu dia mendapatkan menjual untuk kemasan 2-nya itu 14, kemasan 3-nya 8 ya. Berarti kita bisa tuliskan 14Y mungkin ya. 14Y ditambah 8Z. Kita sudah tulis dulu nilainya. 14 dikali Y, Y-nya itu tadi berapa? 5 ya, ditambah 8 dikali Z-nya 10, maka 70 ditambah sama dengan 80 sama dengan 150 kilo. Nah 150 kilo ini kita kalikan dengan 30.000, maka nilainya sama dengan 4.500.000 rupiah. Berarti pernyataan yang ketiga adalah betul gitu ya teman-teman ya. Alhamdulillah akhirnya selesai juga sampai sarak suaranya ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Semoga tadi yang saya jelaskan bisa dipahami. Semoga teman-teman juga bisa merasa terbantu dengan adanya konten-konten semacam ini, sehingga teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk video-video berikutnya. Jadi jangan lupa klik like dan subscribe-nya biar saya juga bisa memberikan informasi lebih banyak kepada teman-teman. Dan jangan lupa untuk kasih donate, kalau mau kasih donate ya dengan senang hati akan saya terima. Jangan lupa juga buat tanya kalau ada yang masih belum paham. Saya pamit dan dadah.